Hai, halo, selamat sore teman-teman semua. Sore ini saya berada di Studio Smesco di program Lead by Jakarta Content Week dengan tamu bernama Chef Gorby di Frankfurt. Jadi topiknya sore ini adalah kita akan membahas National Flavor on Global Scene. Tolong bisa ditampilkan. Halo Chef Gorby. Hai. Suaranya belum keluar ya, Chef Gorby. Halo Mbak Santi, Hai, apa dengar kabar? nggak? Dengar, clear. Jam berapa sekarang di Frankfurt? Jam 11 di sini, Jam kita 11. bedanya 6 jam sekarang. Apa kabar di sana? Sehat semua? Ya sehat-sehat, puji Tuhan. Cuma sekarang kan corona case di Jerman lagi naik lagi. Jadi kita lagi second lockdown. Dan sekarang lagi lockdown lagi ya. Jadi otomatis Iya, aktivitas di restoran nggak ada. tutup, tutup. Cuma kita boleh delivery, cuma kayaknya kalau kita ngelakuin delivery itu juga kayak nggak bikin apa sih, nggak bikin profit. Jadi ya udah kita diliburin aja sebulan. Jadi sebulan nih sampai akhir bulan. Oke teman-teman, Rencananya gitu. ya teman-teman perkenalkan tamu dari jauh dari Frankfurt tempat biasa Frankfurt Book Fair diadakan. Ini Chef Gorby. Chef Gorby ini lulusan dari sekolah masak di Leipzig ya. Namanya Iya, apa Chef Susana Gorby? Egerschule. Ya, Susana Igerschule itu sekolahnya. Dan saat ini Chef Gorby bekerja di Bitlabu Restoran. Itu termasuk menu-menunya semua ada di Michelin Guide ini ya, menu ya kalau nggak salah. Ada, kita baru masuk tahun ini Michelin Guide. Cuma kita emang kita nggak mau bikin fine dining lagi. Kita ya bikin aja yang gampang, yang easy, yang nggak Ya, stres. ya, ya. Dan melihat perjalananmu memang kayaknya sekarang udah mungkin udah lebih dari 8 tahun, malah mungkin 10 tahun kali ya tinggal di Jerman. Dan memang Iya, pengalamannya cukup banyak di restoran Michelin Star. Jadi contohnya Chef Gorby ini pernah punya pengalaman di Roots Restoran Michelin Star bintang 3 di Berlin, betul ya, di Berlin. Lalu di Hotel de Westin betul. Leipzig juga dan restoran Falco Michelin Star kedua, bintang 2. Lalu Iya, ketiga di Westin Restoran Michelin Star 1. iya dulu Betul. di Frankfurt Hmm. terakhir. Jadi gimana tuh pengalamannya bekerja? Kan jarang banget ya ada, mungkin nanti bisa mengasih inspirasi sih buat teman-teman yang mau bekerja di luar negeri. Apa sih, kenapa kok bisa sampai bisa kerja di restoran Michelin bintang 1, 2, 3? Boleh cerita sedikit nggak? Ya dulu kan kita pas masih muda itu kayak gimana ya? Kayak suka ngeliat di TV-TV, ini kok keren ya masakannya begini-begini. Gimana sih kita masih penasaran, masih curious, sama masih banyak egonya yang pas zaman muda kan. Terus kita juga nggak mikirin apa-apa, kayak ya udahlah rock and roll. Ya udah kalau kita masak yang masakan-masakan yang fine dining gitu kan, itu juga gimana ya, labornya tuh banyak. Jadi nggak cuma kita motong carrot, terus selesai carrotnya ditaruh di piring. Mungkin ada yang di pickles, ada yang diserut lagi, di pelontar-pelintir jadi bunga bentuknya. Dan zaman dulu kita kayak masih ya udahlah kita nggak mau main ini juga nyari pengalaman. Ya udah kita terjun ke dunia fine dining. Dulu saya ngambil sekolahnya nekat di 2 Michelin Star, which is kan di dunia ada 3 Michelin Star, Iya, Michelin Star 1, 2, dua, ketiga. tiga. Yang kedua tuh kan yang udah wow, itu juga tense-nya kan tinggi. Cuma pas itu kita belum ngerti apa sih. Saya pikir kayak hotel bintang 1, bintang 2, bintang 3. Ya udah pas masuk pace apa speednya itu udah Speednya kenceng banget, beda banget sama kayak kalau kita kerja di restoran-restoran di lain-lain, tempat lain. Terus saya juga suka kebanyakan nonton TV atau MasterChef atau apa. Terus jadi kayak masih wow, I want to be like that, like them. Ya udah, pas itu saya suka pergi-pergi ikut pertukaran yang di Perancis. Saya juga pernah ke Perancis. Jadi saya pengen tahu kalau kerja di Jerman kan kayak gini. Gimana sih yang bener ya kalau cuisine kan aslinya dari Perancis gitu. Ya udah saya cobain fine dining di Perancis juga. Terus ya emang beda, sangat-sangat beda kulturnya. Kalau di Perancis tuh kayak dia lebih hierarki, kayak kalian masih di bawah, gue udah di atas, kalian mesti respect sama yang lain. Terus kalian juga mesti Perancis tuh gimana ya?
kalau mereka datang buat kerja tuh kayak hai, kayak happy. Terus cuma mereka gampang stres, kayak sensitif orang Prancis. Cuma nggak baper. Jadi kalau apa-apa, kalau misalnya salah ya udah bilangnya salah, 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 salah. Udah, jadi profesionalismenya di Prancis juga lebih tinggi, di Jerman juga. Dan semenjak itu, abis saya lulus sekolah, saya ditawarin sama chef saya, ini saya ada teman di Roots di Berlin, lu mau coba nggak? Ya udah, saya coba, saya kerja di sana. Itu lebih parah lagi, tensinya lebih tinggi, kerja bisa 14-17 jam sehari. Terus lama-lama kayak apa ya yang mau dicari dalam hidup gitu kan. 14 jam kerja, 17 jam kerja, sampai rumah capek. Terus libur, capek juga. Paling cuma tidur atau beli makan di luar, selesai. Terus kerja lagi. Seminggu itu aja sirkulasinya. Terus ya lama-lama kayak capek. Ya udah, habis itu saya pindah ke Frankfurt, ke hotel. Setelah di hotel, kayak mau nyoba lagi deh sekali lagi. Terus ya udah, saya nyoba ke Weinzin, satu Michelin star. Masih penasaran, terus kayak udah nyoba, terus kayak kayaknya gue udah nggak butuh kayak beginian lagi, kayak udah cukup. Ya udah, sekarang kita ya santai-santai aja, masak, enjoy. Terus good food, good people. What else you need? Iya, tapi memang pada masa COVID ini memang pasti kangen ya saat-saat kerja di kitchen dengan pace-nya yang sepita cepat gitu ya, pasti ada kerinduan juga kan balik ya, dan harus bersabar. Adrenalin service kalau kita nyebutnya. Soalnya kan jadi, ini bon keluar, terus kita kayak mesti deg-degan, aduh plating ini. Jadi sebenarnya kalau Chef Gourbi sendiri sebenarnya belum pernah ngerasain kerja di Indonesia atau pernah? Kerja di Indonesia belum pernah, cuma kerja sama orang Indonesia dulu. Saya sempat ikut di Paris sama Chef Degan. Kita bikin memperkenalkan makanan Indonesia, kuliner Indonesia selama 1 minggu di Cafe de la Paix. Itu di Opera kalau di Paris, kalau kalian tahu. Terus 1 minggu kita, jadi restorannya kita take over. Ada menu Indonesianya masuk kayak rendang, gado-gado, terus apa lagi ya, ikan bumbu kuning, ada lapis legit, banyak deh. Sorry Mbak Santi, nggak kedengeran soalnya. Ya, sekarang oke. Ya, udah. Nah, selama kerja di kitchen di Jerman itu, mereka pernah nggak sih masak masakan Indonesia gitu, atau seenggaknya ada ingredients dari Asia kah, atau yang memang mereka pakai untuk hidangan mereka di restoran-restoran? Banyak di sini orang-orang pakai ingredients dari Asia, soalnya apa ya namanya, herbs sama bumbu-bumbu rempah di Eropa kan cuma sedikit ya. Kalau buat membuat taste budnya kayak lebih umami, atau kalau di Indo kan ada mecin atau apa, terus kita di sini pakai jamur. Kita ke toko Asia beli soya sauce, apa sih, kecap asin. Iya. Atau kita beli sambal, beli prawn paste. Jadi biar rasanya nggak terlalu monoton. Jadi makanya kita kalau makanan di Eropa itu pasti ada sesuatu yang asem, soalnya buat bersihin lidah. Terus sisanya yang lain itu ya asin, manis, sama asem. Komponennya sih itu. Kalau pedas, kayaknya orang Eropa nggak bisa terlalu makan pedas. Dan kalau setahu saya kan memang di sana juga ada herbs yang mereka sering pakai ya, ataukah itu Barretts kah atau Chevril, terus apalagi ya dia chives ya, sorel ya, biasa sorel mereka pakai juga ya. Sorel, tergantung season. Kayak sorel itu kan biasanya datangnya summer, sebelum summer lah. 1 sampai 6 minggu lah jendelanya. Jadi kalau misalnya ada sorel, kita masukin di kartu, di menu. Biasanya kemarin kita biasa bikin buat es krim pakai sorel, which is itu kan sayuran. Orang-orang nggak mengexpect bahwa wah sorel bisa jadi dessert nih. Biasanya mereka cuma buat ada saus dari Frankfurt namanya Frankfurter Grüne Sauce. Nah, Frankfurter Grüne Sauce itu saus hijau dari Frankfurt yang isinya 7 herbs ya, kalau nggak yang salah ada ya. di Frankfurt. Salah satunya sorel. Jadi mereka taunya itu cuma buat Frankfurter Grüne Sauce, cuma kita buat dessert,
Terus mereka kayak gimana ya, terkejut. Wow, Ternyata bisa juga ini untuk sore. diolah jadi dessert ya. Iya, kayak misalnya bulan spring itu kan ada asparagus. Terus abis spring mau ke bulannya sorel tuh Hmm. ada namanya wild garlic. Jadi nanti semua restoran di sini pasti pakai white garlic, white garlic, white garlic Nah diapain. sekarang kan mau Terus menjelang kalau mau kita winter ya. mau, Sekarang mau winter ya. iya, Nah sekarang lagi kalau banyak winter lagi banyak apa nih sekarang ingredients yang paling, apakah jamurnya juga beda juga? jamur, jamur betul. Udah seminggu belakangan itu orang-orang pada nyari di hutan. Kalau sekarang sudah terlalu dingin, kalau udah mau ke akhir-akhir Oktober, awal Hmm. November tuh udah dingin jamurnya. Dan juga orangnya udah banyak yang ke hutan, jadi udah mau habis. Sekarang itu lagi banyaknya ada apel, ada clementine, jeruk kecil itu, Mm-mm. mandarin, nggak tahu aku bahasa Clementine, Indonesia iya, apa. iya. Ya clementine, ada juga berry-berryan yang bukan strawberry, berry-berryan yang terakhir, Per, sama persimmon winter ada juga ya? vegetable kayak kenapa? Persimmon ada juga ya, mulai season, in season. Ada versi murah banget sekarang. Apa sih kalau di Indonesia namanya kesemek? Kesemek ya, tapi bedanya kalau kesemek di Indonesia, kesemeknya lebih putih-putih ya, ada bedaknya. Di sana dibedakin, di sini nggak dibedakin. Tapi udah manis ya di sana. Udah manis, udah Nah, manis. ini kan kalau saya lihat Instagrammu tuh kan namanya bed plating ya, padahal sebenarnya hidanganmu itu platingnya tuh selalu cantik-cantik, tapi nama Instagramnya bertolak belakang nih, bed plating. Apa sih yang sebenarnya menginspirasi Iya, bikin apa plating yang cantik gitu ya? Sebenarnya kan memang hidangan yang cantik itu kan sebenarnya memang membuat kita pengen makan ya, harus appetizing juga. Tapi iya lah. tipsnya apa gitu supaya nggak kayaknya satu hidangan itu kebanyakan bunga edible flowersnya. Ada tips nggak sih buat teman-teman sekarang yang lagi nonton live chat kita ini? Sebenarnya kalau masakan itu, saya semenjak di restoran yang sekarang sudah nggak pernah lagi masak pakai yang kayak misalnya wagyu atau kaviar atau premium ingredients. Sebenarnya kalau masakan produknya sendiri sudah bagus, jadi kita mesti meng-highlight produk tersebut. Contohnya, misalnya saya punya beetroot. Ya, Beetroot apa sih? Cuma beetroot, sayur yang dalam tanah yang biasa. tapi warnanya Cuma kalau bagus. kita masaknya bagus, mengolahnya bagus, terus ditatanya juga bagus, itu jadi appetizing, nggak butuh apa sih emas, apa sih daun-daun emas itu, Edible flowers dan atau kaviar, ya. atau Karena ditaruh sebenarnya ya daging esensinya adalah wagyu. ya kalau ingredientsnya udah bagus dan kita mengolahnya juga dengan benar, sebenarnya jadi cita Ya, rasanya pun itu udah oke ya. udah pas, Mm-mm. udah oke lah. Terus kalau dikasih benda-benda yang lain kan ntar yang highlightnya bukan sayurnya tersebut. Ya, setuju sih Sama itu. seperti yang nanti bakal kita masak hari ini. Masih rahasia ya, belum boleh dibilangin Masih masak rahasia. apa. Iya, itu dia, saya juga setuju sih. Sebenarnya suatu hidangan itu kan emang harus bikin orang jadi pengen, ih gila pengen makan banget ya, atau malah justru sebenarnya, sayang banget, cantik tapi sayang buat dimakan. Tapi itu kalau kita mungkin ngasih kebanyakan mungkin edible flowers kah, atau memang komponen-komponen yang sebenarnya malah merusak, jadi sebenarnya jadi sayang ya, jadi nggak. Iya. Dan sebenarnya kalau di sini itu kita jarang pakai edible flowers kayak yang sering saya lihat di Sosial media. restoran-restoran di Jakarta. Jadi kayak di sini ada namanya micro herbs, kayak sayur-sayur kecil. Di sana juga sudah mulai banyak saya lihat. Jadi kayak misalnya ada daun kecil rasanya kayak ketumbar, atau daun kecil rasanya kayak lada, kayak Iya, cabai. mintis. Jadi tergantung masakannya. Jadi nggak sembarang, ini warna kuning, masukin biar warnanya bagus. Nggak kayak gitu. Sebenarnya itu ada pemikiran di belakang itu semua. Iya, dan kamu butuh trial untuk satu hidangan gitu, kamu butuh trial nggak sih sampai berapa kali gitu sampai bener-bener oh ini nih yang paling pas deh ini. Butuh. Setiap hari pasti kita, misalnya kita udah punya sesuatu ada di menu, terus pasti setiap hari kita kayak evaluasi. Kayak ini kalau diinin besok bagus deh. Kayak ini bagus deh, kayak ini bagus deh. Bisa sampai 6 minggu, sampai 3 minggu. Nah kalau dalam memutuskan suatu menu gitu ya di restoran di Bitlabu, itu butuh berapa lama itu Iya. sampai apakah 2 minggu benar-benar mutusin oh hidangan ini memang cocok gitu, emang pas buat buat disajikan buat ke customer gitu. Biasanya kita itu Dan sangat dinamis.
Misalnya hari ini saya punya salmon di kartu, terus salmonnya habis, ya udah kita mesen dari fish apa distributor kita, itu ada ikan apa, misalnya adanya tuna, ya udah kirim tuna, langsung ntar sorenya diganti jadi tuna, terus diganti menu. Kayak lebih lebih dinamis kalau di restoran yang sekarang. Jadi tergantung Kecuali ya, kalau di tergantung produk tergantung yang ada produknya di ada market. juga, ya, ya. Dan memang kalau sekarang ini kalau saya lihat memang masa COVID ini tren jenis makanan tuh juga berubah ya, dan kayaknya semua orang otomatis pengen lebih sehat, dan kayak kalau saya lihat trennya lebih juga ke plant based Plant foodnya, based plant food. based food Ya itu, itu lagi tren dan sekarang. vegetarian friendly, dan pasti di restoranmu juga ada pilihan-pilihan menu yang memang ini ya yang vegetarian friendly juga ya nggak? Iya, iya. Ini ya kita sebenarnya udah dari 5 tahun terakhir kalau di Eropa itu Hmm. orang sudah memikirkan tentang keseimbangan ekosistem. Jadi orang-orang sudah mengurangi kayak makan daging, kayak makan daging yang mass produce, yang kayak massal gitu. Jadi mereka lebih pengen tahu, ini misalnya telurnya beli dari peternak mana ya, Iya, gitu. dan Ini bagaimana bio atau dan treatment ya, chickennya juga gimana, ayamnya juga gimana, apakah dia free range, apakah dia dikandangin terus gitu ya ya, betul, itu jadi ya betul. consideration pastinya, iya, iya. Dan memang Iya, dan terus sebenarnya, sekarang ya, udah mulai misalnya kita beli, misalnya katakanlah beli daging di Alfamart, terus ada boxnya, terus ada labelnya, mereka tuh dapat label kayak misalnya ini tuh kelas 1, kelas 2, kelas hmm, 3, atau kelas 4. Jadi udah ada apa grade-grade-nya sekarang. Misalnya kelas 1 yang satu ayam kandangnya gedenya 5 meter persegi, atau misalnya betul, kelas 2 15 ayam kandangnya 10 meter persegi gitu-gitu. Jadi itu orang-orang detail bisa juga milih ya, sendiri. itu cukup detail juga ya dalam Iya, iya. sistem Ada pelabelan. ada juga QR-nya bisa di-scan, terus dia tahu ini dari petani mana, ini Hmm. dipotongnya di mana, begitu sekarang. Hmm, ya mungkin Indonesia bisa mencontoh itu juga. Jadi sebagai customer kita juga lebih aman ya untuk mengkonsumsi Aware, suatu aware juga. awareness. Nah, ngomongin soal vegetarian, Iya, sebenarnya makanan Indonesia itu banyak juga sih sebenarnya yang untuk vegetarian. Contohnya ada iya. urap-urap, lalu ada seperti sayur asem, lodeh, gudeg. Gudeg itu juga sebenarnya Gudeg juga, vegetarian friendly karena pakai nangka kan, pakai pakai nangka. iya. Udah. Gula merah, Iya, dan salah nangka, satunya itu adalah sayuran yang direbus juga bisa mentah dan pakai bumbu kacang. Jadi yang pakai ya bumbu kacang pun betul. ada, jadi ada lotek, ada karedok, dan ada gado-gado, Gado-gado. ya kan. Nah, gado-gado ini ya sebenarnya populer juga sih di luar negeri, dan sebenarnya secara etimologi nih, Chef, gado-gado itu kan sebenarnya makanan yang semuanya dicampur jadi satu ya. Kalau secara etimologi artinya Oke. sayuran yang diaduk jadi satu, dikasih bumbu kacang, terus dimakan gitu, dihidangkan. Tapi memang jangan lupa selalu Hmm. orang Indonesia itu selalu pakai kerupuk atau pakai crackers lainnya supaya ada kriuk-kriuknya. Makan gado Tekstur. ada Ya. teksturnya. Nah, sore ini kan kayaknya mau menunjukin gimana masak gado-gado ya, dengan mungkin tekniknya, karena teknik masak di Indonesia untuk masak gado-gado sayurannya ada yang mentah, hanya direbus, lalu kita bikin bumbu kacangnya, udah, that's it. Tapi kan kamu Iya. pasti mau share nih sore ini, gimana sih dengan cara masak yang dengan teknik yang mungkin dengan French cooking teknik bisa masak gado-gado? Gado-gado. Ya, hari ini kita bakal masak carrot, cuma pakai taste gado-gado. Hmm. Cuma nggak 100% Indonesia, cuma ada rasa Indonesian roots-nya di situ. Gimana, Nah, kita mulai sekarang? kita mulai sekarang ya, gado-gadonya ya. Jadi Oke. kalau memang kita bicara soal gado-gado, memang sayurannya kalau di Indonesia kan memang ada yang mentah gitu ya, ada yang memang direbus. Dan memang gado-gado ini bisa makanan bisa makan makan siang, bisa makan malam gitu ya. Dan ada Mhm. protein ya, biasanya proteinnya kita bisa pakai ada telur, kentang, lalu tahu, tempe. Dan saya rasa pasti tempe juga di Frankfurt juga mudah ya ditemukan dan dibeli. Mudah Mbak Santi, semuanya ada di Frankfurt. So, jadi buat gado-gado yang hari ini, saya nggak pakai sayur kol, sayur yang lain, cuma pakai carrot. Semua orang tahu carrot. Jadi Ini carrot, center of attention-nya itu adalah di warna carrotnya carrot, ya, orange. orange. Ya, ini sayuran yang ya orang suka menyepelekan. Cuma kita bisa twist dia jadi Hmm. sayuran yang sangat menarik.
Jadi carrot saya braise. Braise itu teknik masak Perancis, dimana kita masukin fat sama liquid, terus kita masukin, terus kita cook bendanya itu atau ingredientsnya di oven. Saya sebelumnya sudah bikin, cuma saya contohin aja di peel biasa carrot. Hanya dipil ya? Iya, terus ininya tuh jangan dibuang. Apa sih namanya? Peelernya. Kulitnya jangan dibuang Kulitnya. ya? Nah itu Soalnya tips. kita bisa buat stok dari situ, vegetable stock, atau nanti kita punya potongan daging ayam atau tulang ayam, kita masukin semua, misalnya punya seleri, bawang, kulit bawang, masukin semua, direbus, jadi vegetable stock. Jadi Bisa ini buat, ya zero waste ya? Ya betul, bisa buat ibu-ibu yang lagi menyusui kan lebih mengurangi mecin atau Ya karena penyedap rasa. iya carrot ini memang warnanya cantik ya, orange. Iya, orange. Terus saya braise nanti di liquid yang di arahnya kayak semur. Jadi saya pakai vegetable stock, ada kecap manis, terus ada ketumbar, ada lada, ada garam, saya masukin gula Jadi kecap sedikit. manis anyway beli di sana atau bawa dari Indonesia? Oh, kecap manis ada dong di sini, Gitu mau ya? merek Di Asian Grocery. ABZ juga ada, merek burung gereja juga ada, semuanya ada di sini. Oke, sebelum masak aku mau nanya, saya mau nanya dulu nih, sebenarnya masakan Indonesia apa yang paling favoritmu tuh apa? Yang yang paling kangen deh kalau ntar kalau gue mau pulang ke Indonesia kayak pengen makan ini deh gitu. Kalau ke Indonesia pengen makan sate. Oh, sate ya? Kambing. Sate kambing bukan sate ayam ya? Sate ayam ya, di sini kadang-kadang di restoran Asia di Thailand juga ada Mbak Santi. Gitu. Oh, jadi gimana nih setelah itu carrotnya kan di braise ya. Liquid yang kayak semur, lihat? Ya cantik kelihatan. Teman-teman juga pasti udah lihat semua. Dia ini rasanya udah nggak carrot lagi, ya masih carrot, cuma dia ada rasa rempah, jadi dia udah kayak daging lah istilahnya. Ini di braise-nya berapa lama, Chef? Ya 20 sampai 30 sampai empuk menit, ya? Tergantung. Kenapa? Sampai empuk ya teksturnya, atau? Iya sampai empuk, cuma jangan terlalu over. Iya, biasanya saya ngetesnya pakai ini. Nah itu tipsnya cuma ditusuk, juga. Kalau udah empuk, nembus, udah gampang ditarik, berarti oke, it's perfect. Dan sebenarnya ini bisa diganti juga pakai baby carrot ya? Jadi ya baby carrot juga kan kita kalau di restoran mikirnya cost juga. Ini carrot ini kan harganya berapa sih? Kalau baby carrot kan bisa double up the price. Memang kalau kita masak, kalau ini kan memang kalau kita masak di rumah kita lebih nggak mikir cost kan ya. Kalau buat restoran baru dia mikir costnya. Iya. Kalau mau pakai baby carrot juga bisa. Kalau carrot yang kayak gini juga cantik. Nanti kita plating sebisa mungkin. Ntar bagus. Ntar kan namanya bed plating. Iya, kenapa namanya bed plating? Oke. Jadi carrotnya itu saya pairing sama couscous. Couscous kan Mediterranean food ya. Kalau di Indonesia pakai nasi, di sini saya pakai couscous. Di sini yang buat jadi liquidnya saya mau pakai orange juice. Terus saya campur sama Earl Grey tea. Orange juice-nya ini bikin dari scratch atau orange juice ini langsung atau beli atau bubuk? Enggak. Ya? Dari fresh orange juice kita infuse sama teh Earl Grey. Kenapa Earl Grey? Karena Earl Grey itu ada aroma yang gimana ya? Ya, dia kalau Earl Grey itu ada aroma bergamotnya, kan? Ada bergamotnya dalamnya. Jadi ya betul. Jadi dia kayak wangi. Terus nanti saya kasih olive oil sama garam, lada semua di sini, biar dia lebih aromatik. Bisa liatin ke ini nggak sih ke jusnya, Chef Gorby, supaya lebih kelihatan? Bisa. Nah, cantik tuh warnanya. Ini kita masaknya berapa lama untuk jus ini? Ini sampai mendidih aja. Ini kan udah mendidih nih. Udah, perbandingannya 1:1. Jadi misalnya Mbak Santi punya 100 gram couscous, berarti 100 gram liquid.
Udah ya, saya taruh. Hmm. Nanti Itu bisa itu kuskusnya dicontohin di sebelumnya rumah. nggak di treatment apapun juga ya? Enggak. Bikinin aja dulu. Sembari itu kita ngelakuin hal yang lain. Itu kita Jadi diamkan. leave it aside Hmm. 5 menit. Kita taruh di sini. Nah, nextnya adalah Nextnya, Bu, mesti dibersihin dulu. seberapa sering chef kamu di sana masak masakan Indonesia buat Wah, teman-teman sering. Dulu saya suka buka apa? pop Bukan up buka. Dulu atau saya pop kerja up? di hotel. Hmm? Saya taruh rendang ada di menu. Terus dijual rendang cuma pakai kambing. Kita bikin rendang, sweet potato, sama serundeng. Hmm. Menarik. Banyak orang yang suka kok Ya, dan masakan bisa Indonesia juga buat sebenarnya. olesan ini Cuma ya, rendang juga bisa pakai sourdough juga ya, pengganti nasi, bisa pakai roti juga ya. iya, bisa Mbak. Nah itu apa? Soalnya di sini orang Atau sedikit peanut banget sauce ya? makan nasi. Ini buat bawahnya saya bikin krim tahu, cuma Oh iya, pakai almond. krim tofu. Jadi ini tofu krim. Ini pakai almond di blender, sama silky tofu, sama sedikit dashi, sama miso. Jadi Miso itu kan dari Jepang. iya, dan memang gurihnya Jadi- dari stoknya itu dari dashi ya. Ya betul. Jadi nggak pakai matching, Nggak perlu dong. kayak original matching. Tapi kreatif juga. Jadi sebenarnya hidangan ini udah pernah kamu ini nggak kasih ke teman-teman atau pada saat pop Ya, up dinner? kalau yang kayak gini saya belum pernah masak. Ya buat ini aja, buat Jack 10 hari ini. Jadi spesial ya. Thank you, terima Spesial. kasih. Nah, Itu sembari dipanasin. carrotnya sudah di braise, semuanya sudah diangetin. Ini juga saya mulai angetin semuanya ya. Jadi sebenarnya komponennya ada ya, dari sayuran ada carrot, lalu ada bumbu kacang. Ada, ya. semua ada. Cuma kita pakai taste Indonesia. Iya. Ini sudah memang- cukup, nggak usah sampai mendidih, sampai dihangat aja. Sudah cukup. Terus ini ada saus bumbu gado-gado. Cuma saya reduce pakai fermented carrot juice. fermented carrot Di juice mix. itu dibiarin berapa lama maksud sampai? Biasanya kita juice carrotnya, terus dikasih garam 3% dari masa cairan tersebut, terus kita vakum, kita biarnya di luar seminggu 2 minggu. Jadi ini sekarang cita rasanya Terus, sebenarnya jadi lebih ke nanti dia sour, sour ya. lebih ke asam. Hmm. Terus ini saya masukin fish sauce, fried onion, terus kita blender. Wow. Sayang jauhan nih ini. Nih. Pengen nyolek ya rasanya, pengen nyobain. Oke, buat kondimen kuskusnya, kan kuskus sudah mau jadi, kita ada dried fruits, pakai aja apa aja yang ada di rumah, nggak usah ekstra. Itu beli. pakai apa? Pakai kismis ya atau pakai Kayak kismis, cuma dari kalau kita nyebutnya di sini sultaninen. oh ya Ini sultan. dari Dan warnanya anggurnya yang beda. warnanya pun cantik ya, warnanya kuning. Warnanya kuning. Biar sepadan. Jadi temanya sekarang ini ya, kuning ke orange. Kan autumn. Sesuai ya, sesuai dengan dedaunan. Sesuai dong. Nah, terus kita lihat. Kuskus kan suka menggumpal, toh? Iya. Not good. Jadi Caranya jadi tipnya sebenarnya apa nih? kita mesti kita hancurin Aduk-aduk lagi. gumpalannya. Ya, aslinya dia pakai tangan diginiin. Diaduk-aduk, kita masukin. Dan di sana Ini menu udah nggak usah di iya, dan di sana menu-menu yang Berapa, pakai Mbak? kuskus lumayan banyak ya. Di sana menu-menu makanan sehat. banyak. Soalnya di sini kan banyak pendatang juga dari Middle East, dari Maroko. Terus ini kan masakan mereka sehari-hari. Kita masukin sini aja ya.
Dimasukkan, dicampur, Kismis. campur ke kuskus. Iya. Terus saya punya sisa dari ketumbar di kulkas, daripada dibuang, pakai aja. Tapi emang buat Soalnya nih kalau ketumbar kan lebih mediteran, iya. rasanya ketumbar, olive oil, terus ada Tapi kadang-kadang kuskusnya, memang di cairan. Di Indonesia kadang-kadang nggak semua Kenapa? orang bisa seneng dengan daun ketumbar sih, karena kan rasanya ini ya, apa ya, kayak ya tajam ya sebenarnya. Kayak sabun. Tapi bagus Jangan nih, takut, jadi ada bisa diganti. Kalau nggak suka ketumbar bisa pakai parsley, cuma jangan pakai daun bawang, soalnya itu bakal merubah rasa. dan parsley lumayan Nggak banyak usah. dipakai ya untuk yang di Seven Herbs itu. Dan pakai parsley juga ya kalau nggak Ya, salah untuk saus share miso. biasanya kalau buat deko itu biasanya kita pakainya chervil. Kalau parsley kan dia daunnya terlalu besar. Iya. Share kalau chervil tuh ini Chervil ini termasuk chervil dia tuh lebih ya. kecil. Chervil termasuk di dalam Seven Herbs itu kan untuk sausnya schnitzel ya. Iya, iya betul, betul. Sudah jadi. Terus komponen sudah jadi semua. Ini saya bikin crumble, soalnya kalau di Indonesia kan crumble-nya pakai kerupuk. Untuk tekstur ya, Di sini crumble-nya saya pakai apa? ambil, ya betul, ambil panko, tepung panko di pan. Saya pakai sesame oil pertama dipanasin, terus pankonya dimasukin. Saya kasih kacang tanah yang udah di roast, terus kasih bawang goreng, terus saya kasih garam, lada, sama bubuk kuri. Nah Terserah kalau mau kuri apa ya, aja. nah kalau di sana kan juga banyak kita, apalagi kalau misalkan saya ke luar negeri gitu bikin culinary diplomacy, karena kita emang avoid pakai kacang tanah nih karena banyak yang alergi kan, dan itu bisa diganti Ya, dengan cashew nut, bisa diganti dengan almond mungkin. ya, bisa itu. Cuma kalau udah alergi, tapi kita mesti wanti-wanti sih. Ini ada Mengandung kacangnya di kacang. dalamnya. Gitu. Ya harus Kalau dia masih mau makan, ya resikonya dia. Terus kita mulai plating ya sekarang, Mbak Santi. sip, ditunggu platingan cantiknya, Tapi gado-gado. ini kita mesti bersihin dulu. So, dalam plating juga piring juga berpengaruh. Jadi Misalnya pakai punya, daun pisang. iya. Jadi punya persediaan piring berapa, Chef? Banyak yang endorse. Jadi kita punya stok cukup. 10 ada saya piring. Biasanya kalau piring-piring yang ada di Instagram saya itu punya kita sendiri. Jadi jangan lupa. Jadi kayaknya pasti yang nonton sini juga pasti banyak yang follow Instagramnya Bad Plating. Iya dong. Jadi ini baru pertama kali saya bikin ya, saya nggak tahu gimana. Coba kita lihat aja. Let it flow. Nggak usah pikir terlalu serius. apa ya? Terlalu kuku. Kita taruh krimnya di bawah. Ini tahu. Tahu almond dashi. Sorry. Terus carrotnya kita ada 2 ini. Tunggu ya. Kayak saya penasaran tuh sama tofu krimnya, sama pickled carrot. Penasaran banget sama rasanya. Nanti kalau Mbak Santi kita ketemu lagi, saya bikinin. Setelah COVID selesai. Next year ke Frankfurt lagi dong. Ya, semoga Frankfurt Book Fair tahun depan ada lagi. Nih, jadi carrotnya ini udah empuk banget. Kita taruh di tengah. Oke. Kita sudah punya kuskus yang tadi. Kuskus. Tapi memang kalau kuskus ini, tapi kuskus kan emang jadi lebih dry ya kalau kita misalkan ganti pakai nasi. Mungkin nasi memang harus pakai yang nasi basmati gitu ya, yang long grain supaya nggak terlalu lembek. Nggak terlalu seret. Nggak terlalu lembek. Ya kalau bisa. kuskus kan lebih dry. Cuma kita kasih tekstur ini. Tuh, sudah lihat. Gado-gado. Cuma carrot. Tapi gado-gado. Kita kasih crumble yang tadi saya bilang di atas buat tekstur gantiin kerupuk. Banyak juga nggak apa-apa ya, soalnya ini kan bikin crunch.
Everybody love crunch. Terus ada gel dari bergamot juice saya bikin. Cara Jadi bikinnya, bergamot jadi cara bikinnya gimana, Chef itu bergamot gelnya? gel. Bisa share nggak? Jadi pakai agar-agar. Kalau kita agentnya, thickening agentnya pakai agar-agar. Mm-mm. Jadi 1 liter itu biasanya kita pakai 15 sampai 16 gram agar-agar. Jadi misalnya kita bikin testosterone gel. Jadi kita pakai 1 liter testosterone, Mm-mm. terus pakai agar-agar 16 gram, kita masak sampai mendidih, kita dinginin, terus di blender. Kalau di rumah ada, kalau di restoran kan ada vacuum machine, jadi abis di blender, kita sedot udaranya. Kalau ini kan dilihat masih ada warna putih, ada bubble-bubble, karena di rumah bikinnya nggak ada vacuum machine. Kalau di vacuum anginnya dia jadi lebih clear warnanya, lebih bening. Terus dimasak di blender, di vacuum, udah selesai. Jadi sebenarnya yang penting itu adalah selalu seorang chef itu harus punya kreativitas yang selalu ada ya, dan kayaknya harus selalu mikir hal yang baru itu apa gitu, mau pakai ingredients apa, mau kombinasikan, yang lagi in apa. Betul. Terus sudah ada gel di atasnya. Terus kita butuh pickled carrot. Pickled carrot ini cuma carrot yang tadi saya potong di mandolin, Japanese mandolin. Jadi hanya di slice. Terus bikin ya di liquidnya itu 1:1 vinegar sama gula. Misalnya 100 gram vinegar, 100 gram gula, sama 50 ml air. Terus bisa ditambahin jahe, bisa tambahin bunga lawang, kardamon buat aromatik. Terserah kalian sukanya apa. Oke, kita punya pickled carrot. Ini angle-nya bagus loh dari atas. Bagus kan? Sama kayak saya juga suka bikin YouTube. Kalau bisa dicek. Saya juga suka masak kadang-kadang di rumah kalau lagi pandemi gini. Habisnya kita kan nggak bisa ngapa-ngapain di rumah kan? Dan keluar pun juga sepertinya keluar pun harus pakai izin ya kalau lockdown di sana. Kalau di Jerman sih enggak, kalau di Prancis iya, mereka harus punya izin. Wow, cantik nih. Terus dia kalau nggak punya izin keluar dia kena fine, kena denda ya. Jadi sekarang kondisinya restoran semua di Jerman itu semuanya tutup ya, dan tapi tetap ada delivery atau delivery ada juga, tapi nggak banyak peminatnya. Jadi kayak mereka udah tahu cuma 1 bulan. Mendingan toko-toko sabar aja yang lain ya. tuh buka. Kalau awal pandemi kan dia nggak buka. Nah terus kita kasih saus gado-gado yang tadi. Ini kan masih terlalu thick ya. Itu bisa saya tambahin pakai orange juice. Kenapa Mbak Santi? Ya berarti bisa ditambahin dengan orange juice supaya untuk lebih ini ya. Itu kan kental banget. Lebih cair. Iya, lebih cair. Ini rasanya tuh asem-asem gurih gimana gitu. Iya, dari ya saya lagi ngebayangin cita rasanya sih, tapi memang ngebayanginnya memang tetap harus ada rasa kacangnya, tapi tadi ada bergamotnya, ada Earl Grey, ya kan kayaknya kombinasinya lebih ke memang ada asemnya. Terus ini vegan ya, hitungannya berarti dong? Ini sebenarnya iya vegan, dan ini sebenarnya cocok untuk appetizer ya, gado-gado ini. Ya ini bisa jadi main course bahkan. Ini porsinya besar. Kalau mau di appetizer dia potongannya lebih kecil lagi bisa. Ini kita nggak butuh banyak-banyak soalnya ini udah reduce, udah intensif banget. Dan kayaknya memang harus ada unsur hijau. Saya nggak butuh edible flower atau something like that. Ya aja herbs yang ada di sekitar kita. Menarik. Dan pemilihan piringnya juga bagus sih, tepat. Iya, terus saya punya oil dari carrot kan biasanya atasnya ada hijaunya kan? Iya, daunnya. Ini dia dari daun carrot dimasak di blender, terus dia sudah cair. Maksudnya di blender sama oil
normal oil, terus dia dipanasin 60 sampai 70 derajat 10 menit gitu, terus kita saring, terus jadi deh green oil. Nah, green oil ini biasanya lebih sering karena hari ini masaknya pakai carrot, jadi pakai daunnya carrot atau biasanya pakai daun apa aja? Biasanya kita pakai parsley, Parsley. terus sama daun-daun yang ada aja yang misalnya kita terlalu banyak punya herbs di kulkas sebelum dia rusak, ya udah kita olah sebelum dia rusak, kita olah jadi dan selama minyak. dia nggak punya Soalnya rasa minyak kan taste pahit juga ya. daya tahannya lebih lama. Dan kita nggak perlu Gitu, nambahin Mbak Santi. garam atau apapun juga ya untuk oil ini. Enggak, netral, sebisa mungkin netral. Soalnya dia cuma buat rasa dan optik. Wow, cantik sekali gado-gadonya. Bisa diserat. Gado-gado by Bad Black. Nanti jangan lupa diposting ya dan cerita rasanya gimana lebih. Aku udah pengen ngambil sih sebenarnya, cuman nggak bisa. Ambil dong. Wah, thank you, terima kasih Chef Gorby. Nah, Chef ini tadi selagi masak tuh ada beberapa pertanyaan nih, mau saya bacain ya. Boleh. Nah, ini ada pertanyaan dari Benedikta. Hai Chef, masakan Indonesia apa yang terkenal di Frankfurt dan apakah cita rasa bumbu Indonesia bisa diterima di Eropa? Nah, tuh gimana Chef? Masakan Indonesia yang terkenal di sini tuh banyak ada. Tapi yang paling sering orang tahu masakan Indonesia itu nasi goreng. Nasi goreng sama sate. Sate mereka tahu itu dari Indonesia. Tapi Terus pertanyaan selanjutnya? Nah, mengenai yang bisa diterima di sana gitu ya. Terus pengen nggak sih saya kadang-kadang bener-bener pengen masukin menu Indonesia ke restoran? Mungkin nggak? Mungkin aja. Kenapa enggak? Soalnya tergantung chefnya juga sih. Kalau chefnya yang Jerman totok gitu kayak no, this have to be German food or German restaurant. Yeah. Ya kalian nggak bisa kecuali kayak yang internasional kontemporer namanya itu mereka bisa kalau mau masukin masakan Indonesia ya sama seperti gado-gado ini bisa kita masukin di Beat Labu. Nah, kalau saya nanya misalkan pilih 3 menu di challenge gitu, 3 menu itu apa aja yang kira-kira bisa dipropose di restoran? Kita bisa masukin gado-gado, kita bisa masukin sate ayam, kita bisa masukin soto ayam bahkan. Atau ini beef rendang juga bisa. Ya semoga someday ini ya ada menu-menu. Tapi kita masaknya nggak rendang dimasak sampai mati ya. Jadi kan rendang dimasak terus sampai dagingnya itu kan kering atau dagingnya udah ya daging bagus udah jadi copot-copot gitu, flaky, ya. Jadi kita masak kayak steak, terus kita infuse sama rendang paste, terus dan kita sear, potong jadi medium. Nah ini ada pertanyaan lagi nih, Chef. Dari Gianita, Chef Gorby, nice to meet you. Apakah menu gado-gado ini akan disajikan di menu restoran ya, Chef? Atau pernah disajikan ke Diners European? Dan bagaimana reaksi mereka? Apakah peanut sauce digemari atau banyak antagonisme karena dinilai seperti peanut butter? Nah itu pertanyaannya. Kalau peanut butter sendiri, kalau pertama, apakah gado-gado mungkin di restoran? Bisa aja nih, ini kayak acceptable. Terus saya pernah naro di restoran saya nggak pernah. Saya belum pernah naro. Cuman kalau peanut butter sama gado-gado sauce itu kan lebih beda. Kalau gado-gado sauce itu kan ada bawang putih, ada pakai terasi juga, ada daun jeruk, ada rempah-rempah yang lain. Kalau peanut butter doang kan mereka biasanya cuma peanut butter, coconut milk, selesai. Kalau ini saya bikin saus gado-gadonya, saya ambil di sini kan kalau mau bikin dari awal gado-gado sauce butuh ulekan bla bla bla. Saya ambil yang sudah jadi yang packaging di sini, beli di toko Asia juga ada. Terus saya masukin di tadi fermented carrot juice. Kalau kalian nggak punya, pakai orange juice juga bisa. Tapi itu menarik loh, fermented carrot juice itu interesting. Fermented carrot juice dan tadi tofu cream itu sangat menarik loh. Dan mungkin bisa menjadi inspirasi. Belum ada kan? Iya. Nanti bisa dicoba kok, gampang.
terus saya masak, terus saya kasih fish sauce, saya kasih red curry paste, bawang goreng, dimasak sampai dia mendidih, baru di blender. Terus rasanya itu lebih meng-highlight kacang dan asam yang ada di situ. Iya, lebih keluar ya. Iya, ya. Sebenarnya satu pertanyaan lagi, coba nanti kita ngobrol lagi ya. Kita nanti ada pertanyaan yang lainnya nanti terakhir. Lalu, nah sebagai seorang chef ya yang udah ya berpengalaman, pastinya ke pasar tradisional itu kan sesuatu yang sangat menyenangkan dan pasti akan cari kualitas ingredients yang kualitasnya bagus ya. Dan salah satu yang pasar yang saya tahu di sana kan namanya Klein Market Halle ya di sana, yang memang pasar tradisional tapi emang dia udah modern dan sepertinya emang udah siap didatengin turis-turis sebenarnya. Nah, komentarmu tentang pasar ini gimana? Apakah memang ingredientnya, kalau aku lihat memang ingredient di sana kan memang beragam ya. Di sana tuh memang yang ada jual dari bunga, lalu ada jual ingredients makan Turki, lalu sosis, lalu seasonal vegetables ya, kayaknya di situ lengkap banget dan banyak street foodnya juga gitu di sana. Banyak Mas Santi. Di situ semuanya ada sebenarnya. Iya. Dari Itali, Turki sampai toko Asia, kecap ABC juga ada di situ. Nah, saya pengen tahu dan komentarmu apa tuh mengenai pasar ini penuh dengan keragaman dan ada street foodnya, dan memang sering banget turis-turis itu selalu datang ke Frankfurt dan pasti mainnya ke Klein Market Halle. Iya. Sebenarnya itu jadi daya tarik buat kota tersebut ya. Kalau saya pribadi, kalau ke Klein Market Halle itu saya cuma mau lihat apa sih vegetable apa atau ingredients apa yang lagi season di sini gitu. Terus nanti dari situ baru kita jadiin ide buat menu di restoran. Dan kadang-kadang juga kalau kita nyari sesuatu yang eksotis itu nggak selalu ada di toko-toko di tempat biasa, kecuali di Klein Market Halle. Kayak misalnya kita nyari spesifik cabai apa yang dari Meksiko itu cuma ada di situ. Kalau di supermarket atau di Asia Shop itu belum tentu ada. Dan kayak kita mesti hati-hati juga kalau di situ, karena kan itu turis apa ya, attraction. Untuk harga mungkin bisa jadi lebih mahal. Iya, harganya juga kadang-kadang tricky. Tapi kalau kita bisa bahasa Jerman atau kita pergi sama orang Jerman, itu harganya bisa sama kayak di Indo berarti ya. Dan saya kan beberapa kali memang datang ke Klein Market Halle itu kan, memang dan selalu ada satu stall makanan yang memang selalu antriannya panjang banget. Itu apa sih, itu sosis ya kalau nggak salah? Sosis itu dari Frau Schreiber, dia kayak udah bikin sosis dari lama banget. Itu cuma sosis direbus di kaldu, udah cuma yang antri bisa sampai 100-200 meter di situ. Itu antriannya panjang banget. Bagi kalau udah makan siang. Iya, jadi kalian kalau beli di situ cuma dapat piring karton kertas, terus sudah dapat sosis sama mustard sama roti doang udah. Nah terus kalau nggak salah saya pernah makan juga di sana, makan tapas ya agak di bagian belakang. Mungkin ya kalau someday Indonesia tuh punya satu stall di situ, sebenarnya dibuat tapas masakan Indonesia, menarik ya. Bisa, ntar minta di ACC sama Pak Konjen atau Pak Dubes. Propose itu ya, karena memang sebenarnya lokasinya emang di tengah kota ya. Lokasinya di tengah kota dan itu sangat menarik banget. Saya juga kalau bawa teman dari luar kota atau dari mana, ayo kita datang ke Frankfurt, ke Klein Market Halle. Saya beliin sosis, saya cobain makan coklat atau ngopi di situ. Nah, itu emang menarik. Iya, tapi pasar favoritmu sendiri apa? Untuk belanja sehari-hari, pasti kan nggak di sana. Kalau pasar di sini kan setiap minggu ada pasar-pasar. Jadi misalnya di tempat A, B, dan C. Misalnya hari Senin di tempat A, terus hari Selasa di tempat B. Tapi orangnya itu sama aja, cuma mereka pindah-pindah. Namanya Wochenmarkt kalau kita bilang. Namanya weekly market. Nah kalau nggak salah saya Gurbi punya video ini ya, video mengenai Klein Market Halle, bisa diputer nggak nih sekarang supaya teman-teman bisa lihat dan kebayang kayak apa sih. Biar nggak penasaran pasar di Jerman tuh kayak begitu. Sebersih apa sih? Sebenarnya nggak jauh sama kayak di Indonesia mungkin. Kita tunggu videonya. Klein Market Halle.
sekali ya dia. Jajanan favoritmu apa di situ? Saya biasanya beli sosis-sosisan doang, sosis-sosis kecil yang kering. Kalau di Prancis kayak sosisong gitu. Hah, Cuma di sini kadang-kadang ada orang Italia yang bikin kayak gitu, rasanya pedes banget. Kayak dikasih cabai rawit. Jadi itu cocok buat kita. tapi menariknya memang kalau di Jerman itu setahu saya memang dari dulu mengenai apa pengembangan herbal tea itu juga maju ya, dan di sana kan herbal tea sangat banyak. Banyak Mbak Santi kalau kita Dan ke supermarket itu teh satu satu apa koridor ya satu nyebutnya. koridor sendiri, Satu iya. koridor tuh bisa teh semua. Dan banyak sekali Dari memang teh dari bunga buat, A. iya, dan memang banyak buat pengobatan juga kan di sana. Iya betul. Kayak susah tidur ada tehnya ini. Batuk ada tehnya ini. Sakit kepala ada tehnya ini. Sakit pinggang ada tehnya ini. Sakit hati aja Sakit belum hati ada. sama nggak ada. Chef, ada satu lagi nih, ada satu pertanyaan. Ada pertanyaan nih dari Irving. Hi Chef Gorby, as a home cook, seeing you plate has given me inspiration. Dalam proses membuat dish Thank seperti you. ini, biasanya chef mulai dari mana? Konsep, ingredients, atau hal lain? Nah, jadi mulai dari mana dulu nih? Apakah dari imajinasi dulu, lalu mulai masak? Biasanya saya sih dari apa yang mau yang ada di market. Misalnya yang murah, misalnya kayak sekarang yang murah tuh kan carrot dan cauliflower, kembang Hmm. kol. Jadi dari situ kita masak. Biasanya kalau kita sudah kerja di tempat-tempat yang lain tuh kayak kita pernah masak ini. Oh berarti ini sama ini komposisinya bagus. Misalnya carrot sama kacang sama acid tuh komposisinya bagus. Atau misalnya cauliflower sama buttermilk apa sih buttermilk ya betul? Buttermilk. Cauliflower, buttermilk sama hazelnut. Itu kalian kalau mikir kan, wah apaan nih? Tapi itu komposisinya bagus kalau buat ditaruh ikan di atasnya. Ikannya ikan yang dagingnya putih. Itu itu works. Jadi kita selain main di makanan yang kita pernah komposisi yang pernah kita masak, kita juga ngeliat buku atau misalnya kita lagi pengen makan apa ya, terus ya udah kita masak, jual di restoran, it works gitu-gitu aja, nggak usah. Kalau mau menentukan menu kita pakai research and development-nya yang lama banget. Jadi soalnya kan balik lagi fine dining itu kan ada nama di belakang piring tersebut yang disajikan kan. Kalau kita nggak bisa guest juga bayar, maksudnya makan ke tempat kita kan mengeluarkan duit yang banyak. Iya. Kalau kita cuma masak yang biasa-biasa aja, ya ngapain dia mesti kesini. Jadi kita mesti bikin masakan yang wah, karena wahnya itu yang dicari. Jadi kita mesti research masakan tersebut dulu sebelum kita taruh di menu. Jadi lebih complicated kalau fine dining. Iya. Kalau buat sekarang ya masakan yang kita suka makan aja. Chef, ini kan ternyata waktunya juga udah ternyata hampir 1 jam nih, nggak berasa ya. Ada satu pertanyaan yang harus cepet banget. hanya ada satu pertanyaan yang harus dijawab. Halo Chef Gorby dari Jeremy, kapan buka resto di Indonesia? Ya, jawab. Kapan ya? Nanti kalau ada kesempatan dan waktu yang pas, pasti kita bakal ke Indonesia. Soalnya kalau sekarang juga mau bikin sesuatu itu riskan. Ya. Cuma I keep it in mind, kita bakal buat sesuatu nanti di Indonesia. Iya, dan ada satu pertanyaan lagi dari saya sebenarnya yang paling akhir. Mungkin bisa dijelasin sedikit, ada tips untuk Indonesian chef nggak yang ingin merintis karir di restoran di Eropa tuh gimana? Mungkin bisa singkat dijawab. Kalau buat teman-teman yang ada di sini, kalau ada kesempatan untuk melalang buana, ambil aja, nggak usah takut. Kalau misalnya kerjaannya susah atau kerjaannya butuh jam kerja yang banyak, ambil aja. Selagi kita masih muda, sebelum kita tua, kita mesti terima aja semuanya. Kita coba semua, jangan takut dan nggak usah gimana ya kayak gimana sih itu namanya komplain di jangan awal. komplain. Iya, harus kerja keras, semangat dan harus selalu kreatif. Oke, nggak berasa udah 1 jam. Semoga Chef Gorby memberi banyak inspirasi buat teman-teman yang nonton di live chat kita. Semoga kita bisa chat lain waktu lagi selama masa COVID, nanti kita chat lagi. Terima kasih Chef Gorby, sehat selalu di Frankfurt. Terima kasih Mbak sehat Santi. selalu. See you, bye-bye. Dah. Bye-bye.
dengan informasi terkini, menjadi sumber referensi dan inspirasi di setiap aktivitas. Melalui news video portal, segala informasi dapat disajikan cepat, akurat, dan lengkap. Dengan kekuatan teknologi digital, Medcom.id hadir dengan berita pilihan yang dikemas secara menarik. Medcom.id, digitally inspire people. Sudah 15 menit, masih kejebak macet. Tenang. Daripada emosi, 15 menit Anda jadi lebih berharga kalau bersama saya. 15 Minutes, setiap Rabu, jam 6 sore lewat 45 menit. Mediaindonesia.com hadir dengan opini cerdas dan narasumber kredibel, mudah diakses, informasi berkualitas ada di genggaman Anda. Klik di browser Anda, www.mediaindonesia.com. Dan temukan pandangan berbeda, karena fakta bisa sama, sudut pandang boleh beda. Mediaindonesia.com, views and news. Dalam setiap denyut kota, saya selalu menjadi saksinya. Disiarkan lebih dari 20 televisi jaringan Jawa Pos Group. Jawa Pos TV, paling Indonesia. Kebebasan pers dan gelombang era digital menghadirkan ribuan bahkan jutaan informasi dan data setiap harinya. Beragam data dan informasi Mengawali hari dengan informasi terkini, menjadi sumber referensi dan inspirasi di setiap aktivitas. Melalui news video portal, segala informasi dapat disajikan cepat, akurat, dan lengkap. Dengan kekuatan teknologi digital, Medcom.id hadir dengan berita pilihan yang dikemas. dalam setiap denyut kota, saya selalu menjadi saksinya. Disiarkan lebih dari 20 televisi jaringan Jawa Pos Group. Jawa Pos TV, paling Indonesia. Kebebasan pers dan gelombang era digital menghadirkan ribuan bahkan jutaan informasi dan data setiap harinya. Beragam data dan informasi berserak di berbagai tempat seiring dengan perubahan dunia yang bergerak begitu cepat. Media-media baru pun bermunculan, namun kualitas informasi seolah tak lagi menjadi prioritas. Bahkan tak sedikit yang abai pada etika jurnalisme. Untuk menjawab tantangan itu, Kata Data hadir sejak April 2012 sebagai portal media di bidang ekonomi dan bisnis. Beragam sektor diulas mulai dari finansial, energi, pangan, hingga industri kreatif dan digital. Artikel mendalam dan komprehensif dengan sajian infografik yang menarik menjadi karakter utama dari Kata Data. Kata Data berikhtiar untuk terus menyajikan beragam informasi berkualitas untuk kemajuan negeri dan untuk kepentingan bisnis Anda. Kami percaya demokrasi yang sehat tumbuh dari kehadiran informasi dan data yang akurat.
kalau bicara pakai data. Hidup terlalu pendek untuk membiarkan pemikiran-pemikiranmu, ide-idemu terdiam begitu saja. Untuk berubah, kita perlu melangkah. Dan langkah itu lahir dari sebuah inspirasi. Republika, start moving.